Film ini diawali dengan Ava dan Mitch yang sedang merayakan momen terbesar dalam hidup mereka, hari pernikahan. Namun, kebahagiaan itu seketika terganggu oleh rekaman suara Ava sendiri. Terdengar panik karena merasa terancam setelah terjadi serangan bom besar-besaran oleh Amerika Serikat di sekitar pesisir Tasmania. Peristiwa yang dikabarkan menewaskan sekitar 500.000 orang. Pasca tragedi tersebut, Ava terbang menuju Tasmania untuk mencari keberadaan Mitch. Para penumpang lain di pesawat itu juga membawa harapan yang sama, berpikir bahwa orang-orang terdekat mereka mungkin masih selamat. Laporan berita menyebutkan bahwa gelombang kejut yang sangat kuat telah merusak sistem saraf manusia, menyebabkan jumlah korban meninggal yang tak terhitung. Setibanya di pulau itu, Ava mendaftar sebagai relawan untuk membantu proses evakuasi jenazah. Seorang tentara memberitahu bahwa wilayah selatan belum bisa dimasuki karena masih dilalap api. Seorang kapten kemudian mengonfirmasi rumor bahwa ada jasad-jasad yang tampak masih aktif dan mengatakan bahwa jika ditemukan pihak militer yang akan mengurusnya. Ia juga menambahkan bahwa korban-korban tersebut bergerak sangat lambat. Sambil mendengarkan penjelasan itu, Ava tak henti mengingat kembali momen-momen bersama Mitch. Di dalam bus menuju area terdampak, seorang pria bertanya kepada tentara apakah kabar mengenai jasad yang hidup kembali itu benar. Tetapi tentara tersebut meredam ketakutannya dan menyatakan bahwa semuanya dalam kendali. Ketika bus melewati kota yang sudah hancur dan rumah-rumah yang tinggal puing, mereka akhirnya tiba. Para relawan pun mulai mencari jasad untuk diberi pemakaman yang layak. Ava memasuki rumah-rumah yang kosong, melihat foto-foto keluarga dan menyusuri ruangan yang gelap. Ketika mengintip keluar jendela, ia tersentak melihat tubuh-tubuh bergelimpangan di halaman. Ia membantu membersihkannya bersama seorang relawan wanita lain yang akhirnya menyerah karena tak sanggup melihatnya lagi. Relawan lain pun berhenti karena tidak kuat. Dalam proses itu, Ava bertemu seorang pria bernama Clay yang juga menjadi relawan. Mereka bekerja sama mengumpulkan jenazah dari berbagai rumah. Setelah beberapa hari melakukan pekerjaan kelam ini, mereka mengalami kesulitan memindahkan tubuh seorang wanita bertubuh besar. Saat Ava melihat foto pernikahan wanita tersebut, ingatan tentang pernikahannya sendiri dengan Mitch kembali muncul. Perjalanan mereka berlanjut hingga Ava menemukan sebuah kereta bayi, memunculkan kenangan pahit tentang ketidakmampuannya untuk memiliki anak. Ketika masuk lebih jauh ke dalam sebuah rumah, ia melihat jejak kaki berlumur darah dan akhirnya menemukan seorang wanita bersembunyi di garasi. Ava memanggil Clay yang lalu memberi sinyal kepada para tentara. Ava sempat berhadapan langsung dengan wanita itu sebelum para prajurit datang dan kemudian menembaknya. Tak lama setelah itu, para pendeta membacakan doa untuk para korban, lalu jenazah-jenazah itu dikuburkan dalam lubang besar. Ava dan Clay mengamati proses itu dari kejauhan. Bahkan ketika malam tiba, pihak militer masih terus melanjutkan pencarian. Meski situasi tidak kondusif, Ava tetap bertekad menuju Woodbridge dan Shaw Resort tempat Mitch terakhir menginap, meskipun lokasinya hanya berjarak sekitar 200 meter. Suatu malam, Ava mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Ia turun ke dapur dan mencoba keluar dari rumah. Namun Wilkie memergokinya dan meminta Ava kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat penghuni lain menikmati pesta, Ava duduk bersama Clay yang menawarkannya minuman dan memulai percakapan. Clay menanyakan alasan Ava datang ke Hobart dan Ava menjelaskan bahwa ia mencari suaminya yang bekerja di sebuah daerah bernama Woodbridge. Ia juga menceritakan tentang wanita di garasi, meyakini bahwa wanita itu belum sepenuhnya pergi dan masih menyisakan sedikit kemanusiaan. Namun, Clay bersikeras bahwa mereka semua sudah benar-benar mati. Di malam yang sama, Ava bermimpi mencari Mitch, namun malah melihat sosok mayat hidup yang menyerangnya, membuatnya terbangun dalam ketakutan. Keesokan harinya, Ava dan Clay menuju sebuah garasi besar.
Clay terlihat sangat senang saat menemukan sepeda motor, sementara Ava menemukan sekelompok orang yang meninggal saat sedang berpesta. Dari obrolan, Ava tahu bahwa Clay dulunya penggemar motor trail. Ia pun mengusulkan agar mereka ke Woodbridge menggunakan motor itu, sekalian memberi Clay kesempatan merasakan hobi lamanya lagi. Di tengah itu, seorang gadis yang sebelumnya dianggap meninggal tiba-tiba terbangun. Clay menyetujui rencana tersebut dan pergi mencari bensin, sementara Ava memeriksa lemari milik wanita yang meninggal di sana. Setelah Clay kembali, keduanya mengambil motor itu diam-diam dan melaju menembus jalan raya yang penuh dengan kendaraan hancur. Clay mengendarai motor dengan kecepatan tinggi tetapi mendadak berhenti ketika melihat kendaraan militer di depannya. Mereka pun bersembunyi di balik mobil. Ava melihat sosok mayat hidup bergerak ke arah mereka, namun tentara menembaknya sebelum mendekat. Saat mendekat ke lokasi ledakan besar, area sekitar dipenuhi abu. Setelah mengisi bahan bakar, mereka terus melaju melewati kabut asap tebal hingga tiba di kota Hobart yang telah berubah menjadi puing dan kobaran api. Mereka singgah di sebuah toko untuk mengisi bensin. Clay tampak lelah dan tubuhnya mulai kaku sehingga Ava yang adalah seorang terapis fisik membantunya melemaskan otot. Tiba-tiba seorang pria besar yang sudah mati muncul dan menyerang mereka, namun seorang tentara bernama Riley datang tepat waktu dan menembak sosok itu menyelamatkan mereka. Riley mempertanyakan alasan mereka berada di wilayah itu, dan setelah mendengar penjelasan Ava soal Mitch, ia membawa Clay untuk diinterogasi sementara Ava dikunci di sebuah ruangan. Waktu berlalu dan Ava merenungkan bagaimana hubungannya dengan Mitch mulai retak sebelum bencana terjadi. Tak lama kemudian Riley kembali sendirian dan mengatakan bahwa Clay telah kabur meninggalkan Ava seorang diri. Riley berjanji akan membantu Ava menuju Woodbridge dan mengajaknya pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Riley menyebutkan bahwa mereka harus mampir ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang pribadi, sesuatu yang membuat Ava tidak nyaman. Sesampainya di rumah, Riley mengundangnya masuk untuk makan malam, meningkatkan rasa curiga Ava. Ketika makan, Ava melihat foto keluarga Riley. Riley bercerita bahwa istrinya sedang hamil 8 bulan dan hanya 2 minggu lagi melahirkan ketika bencana terjadi. Ia mengatakan bahwa ia pulang menggunakan helikopter dan menemukan istrinya sudah tak bernyawa. Riley kemudian menguburnya sendiri. Ketika Ava bertanya kapan mereka akan melanjutkan perjalanan, Riley mengatakan mereka akan pergi pukul 7 pagi, tetapi hanya jika Ava bersedia memenuhi satu permintaan. Ava kemudian diminta mengenakan pakaian milik istrinya, namun ia menolak memakai cincin sang istri. Riley muncul dan meminta Ava berdansa dengannya sebagai syarat. Saat mereka berdansa, Ava teringat kenangannya saat berdansa dengan Mitch. Riley menyadari bahwa Ava tidak memakai cincin tersebut dan memaksa agar ia mengenakannya lalu menari lagi. Ava menolak dan mengatakan bahwa ia sudah menurut cukup jauh. Ketika Riley berusaha memaksanya, Ava memukul kepala Riley dan segera bersembunyi di balik pintu. Di dalam ruangan itu, Ava menemukan jasad istri Riley. Namun, Riley tetap meyakini bahwa istrinya masih hidup dan hanya tertidur, bahkan memohon pada Ava untuk membukakan pintu. Ava mencoba kabur lewat jendela sambil mengambil kunci mobil, tetapi Riley menyadarinya dan langsung mengejarnya. Ia bersembunyi di garasi tempat ia melihat beberapa mayat yang dirantai serta catatan-catatan aneh berisi grafik dan pengukuran yang menunjukkan bahwa Riley telah melakukan eksperimen. Saat Riley semakin dekat, Ava berpura-pura menjadi istrinya beralasan bahwa ia akan mencari cincinnya. Hal itu membuat Riley lengah dan keluar dari garasi. Ketika ia mendekat, Ava mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan dan menembaknya hingga tewas. Ia kemudian mengambil kunci dan menyalakan mobil. Ketika akan pergi, ia melihat sosok Kathy, istri Riley, berdiri di depannya, namun Ava mengabaikannya dan tancap gas.
Dalam perjalanan, Ava teringat momen ketika Mitch berangkat ke Tasmania saat hubungan mereka sedang memburuk, serta bagaimana Mitch menolak diantar ke bandara, meninggalkan Ava dengan perasaan bersalah. Keesokan harinya, Ava melanjutkan perjalanan ke Woodbridge. Tiba-tiba, seorang yang bangkit menyerangnya hingga kapaknya terjatuh. Ia berlari masuk ke mobil, namun makhluk itu mengikutinya. Ava akhirnya berhasil membunuhnya memakai benda apapun yang ia temukan. Melanjutkan perjalanan, Ava menemukan sebuah karavan berisi satu keluarga yang sudah tak bernyawa. Pada malam hari, sang ayah tiba-tiba hidup kembali. Ketika Ava mengecek sumber suara, ia melihat pria itu tampak tenang sambil menggali tanah seakan masih menjadi manusia biasa. Ava membantunya menguburkan keluarganya meskipun ia sendiri masih enggan menyerah dalam pencarian terhadap Mitch. Sesudah pemakaman, pria itu meminta Ava untuk mengakhiri hidupnya juga. Dengan berat hati, Ava menuruti permintaannya menggunakan kapak, menimbunya dengan tanah, lalu meletakkan foto keluarga di atas makam. Tak lama kemudian, Ava tiba di Ensor Resort, lokasi di mana para korban tewas seketika dan membeku dalam posisi terakhir mereka. Ia melihat seorang karyawan terbaik bulan ini yang tubuhnya masih berdiri seolah hidup, namun jelasnya sudah tidak bernyawa. Saat memasuki kamar Mitch, ia menemukan suaminya sudah mati di samping ranjang, tubuhnya hangus dan menghitam. Ava juga menemukan kartu identitas seorang wanita muda serta melihat cincin kawin Mitch tergeletak di kamar mandi, mengisyaratkan bahwa Mitch sempat berselingkuh. Ava menangis keras memohon Mitch bangun dan menjawab semua pertanyaannya. Clay kemudian muncul dan mereka duduk bersama di tepi pantai. Ava membuka semuanya tentang pertengkaran mereka, perselingkuhannya sendiri, dan bagaimana ia sebenarnya datang ke Tasmania untuk memperbaiki pernikahan mereka. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu sejenak di resort, berenang, minum, dan mencoba menenangkan diri dari semua kekacauan. Ava akhirnya memutuskan memberi perpisahan terakhir kepada Mitch. Ia meletakkan tubuh suaminya di atas perahu kecil dan mendorongnya ke laut terbuka. Saat kembali, Ava dan Clay melihat Katie berdiri di tengah jalan. Ava memperhatikan sosok itu dengan seksama, seolah Katie menunjukkan arah. Mengikuti isyarat itu, Ava berlari menuju bebatuan dan menemukan seorang bayi yang baru lahir, anak Katie yang ternyata baru dilahirkan. Ava pun mengambil bayi itu ke dalam pelukan dan membawanya bersamanya, dan inilah akhir dari cerita ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Jika kalian menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.